Terekam CCTV, pembobol kios 60 juta rupiah ditangkap. Laporkan dugaan peredaran narkoba, seorang pria dianiaya. Viral, masuk mobil dan ancam pengendara, oknum DC ditangkap. Satu dari 3 korban tenggelam di Karangpakpak ditemukan. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Catatan Kriminal kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Seli Sregar selama 1 jam ke depan. Ini dia Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana aparat kepolisian menangkap seorang pria diduga pencuri uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok di salah satu kios di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026 dini hari. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat pembobolan kios terjadi di Jalan Lingkar, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Minggu 2 Agustus 2026. Pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan mengambil uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok. Setelah melakukan perburuan, tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto bersama Resmo Polda Sulsel dan Polres Pangkep menangkap pelaku ZA 24 tahun saat tertidur di depan salah satu warung di Kabupaten Pangkep, Rabu 26 Agustus dini hari. Petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon seluler, serta uang tunai Rp400.000. Sementara sebagian besar uang hasil curian telah digunakan pelaku untuk membeli narkotika. Dia melalui pintu di belakang, dia manjat masuk. Terus apa yang dia ambil Konan? Jadi dia ambil uang 60 juta dengan tambah rokok juga. Oke, berarti dari pengakuannya ini Konan, dia sudah melakukan berapa kali Konan? Kalau dia pengakuannya baru 1 kali di toko itu. Tapi di lokasi lain di Jeneponto Konan? Lokasi lain ada juga. Sudah berkali-kali berarti? Berkali-kali. Dia sudah residivis. Ini waktu diamankan di mana Konan? Jadi waktu saya amankan, saya hamtan dulu Jeneponto ke Goa, ke Polresta Goa, koordinasi dengan Jataras Polresta Goa. Baru saya ke Pangkep yang saya tangkap tadi. Barang buktinya apa ini? Barang bukti 1 unit motor, 1 HP, uang 400.000 yang ada di tangannya. Yang lain berarti sudah dia gunakan Konan ya? Jadi uang yang lain dia belikan dengan narkoba dengan pakai judul. Pelaku beserta barang bukti diamankan ke Posko Resmo Polda Sulsel di Kota Makassar untuk interogasi awal. Setelah itu pelaku dibawa ke Kabupaten Jeneponto untuk pengembangan dan pencarian barang bukti kejahatan lainnya. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria dianiaya sejumlah terduga pelaku pengedar narkoba di Kota Solok, Sumatera Barat. Korban dianiaya setelah melaporkan adanya aktivitas dugaan peredaran narkoba. 2 dari 3 terduga pelaku berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Solok dan Polres Darmasraya. Beginilah detik-detik penangkapan 1 dari 3 terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi beberapa hari lalu. Usai kejadian, para terduga pelaku berupaya melarikan diri hingga keluar dari Kota Solok. Salah seorang terduga pelaku berinisial R, 28 tahun, dan SB 24 tahun ditangkap petugas gabungan di lokasi persembunyian. Menurut keterangan petugas, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Z masih dalam pengejaran petugas. Kejadian bermula karena adanya kecurigaan dari pelaku terhadap korban yang akan memberitahukan ke pihak kepolisian tentang kegiatan pelaku penyalahgunaan narkoba.
Terhadap pelaku berinisial RS didapat informasi keberadaannya di daerah Darmasraya. Tim URC Polres Lombok Kota berkoordinasi dengan tim URC Polres Darmasraya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Terhadap pelaku RS berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Lombok Kota untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku berinisial SB juga diamankan sehari sebelumnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan perkara narkotika. Terhadap pelaku berinisial RS diterapkan pasal 466 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan terhadap pelaku SB diterapkan pasal 21 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2/3 dari 5 tahun. Para pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 Jungto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menangkap seorang oknum debt collector yang masuk ke dalam mobil dan mengancam pengendara menarik mobilnya di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pengancaman tersebut pemirsa dan penarikan ini viral di media sosial. Udah bayar, Pak. Ya makanya parkir Ibu, jangan begitu. Ya udah Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Seorang oknum debt collector terlihat nekat masuk ke dalam mobil pengendara yang diduga telat melakukan pembayaran angsuran di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan pelaku mencoba menarik kendaraan dengan cara kekerasan kepada pengendara di dalam mobilnya ini. Korban yang merasa ketakutan terlibat cekcok dengan pelaku dan tidak mengindahkan apa yang diminta pelaku untuk menyerahkan kendaraan ke kantornya di sekitar lokasi kejadian. Aksi nekat oknum DC yang viral di media sosial ini dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Cengkareng bersama Polrestro Jakarta Barat menangkap pelaku berinisial E di dalam kantornya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, kepolisian tidak akan mentolerir tindak pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat. Kasus yang dialami korban pun akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Dari Polsek Cengkareng, Polres Jakarta Barat, di backup sama Satreskrim, mengambil langkah cepat. Artinya kejadian pada tanggal 21 hari Jumat, pukul 17.30, itu ada debt collector yang datang kepada seseorang yang sedang ada di SPBU tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut, kemudian debt collector tersebut mengatakan mobil ini sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si di debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SPBU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melanjutkan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman. Apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan. Sehingga ketakutanlah si pemilik mobil dan driver mobil tersebut. Kemudian driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi menciduk 2 pemuda yang tengah memproduksi narkotika jenis sintetis di Gang Al-Taufik, Desa Babelan, Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 orang diamankan masing-masing berinisial TMF dan ADP. Kasus bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan dan peredaran narkotika jenis sintetis serta sabu di wilayah Bekasi. Merespon hal tersebut, personel Satres Narkoba melakukan penyelidikan.
Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi berhasil menggerebek 2 pemuda yang tengah memproduksi narkotika jenis sintetis di Gang Autovik, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. 2 orang diamankan masing-masing berinisial TMF dan ADP yang merupakan warga Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dari keduanya polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 39 paket narkotika jenis sintetis dengan berat bruto 104,48 gram. 1 paket diduga narkotika sintetis seberat bruto 11,46 gram. 1 paket narkotika jenis sabu dengan berat 18 gram. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Asik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung, seorang wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban dari pencopetan di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diduga komplotan ibu dan anak yang berhasil membawa kabur uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, serta sepasang cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah lebih. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tak ada gerak-gerik mencurigakan dari aktivitas sejumlah pengunjung yang sibuk membeli pakaian. Namun kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah jambu memepet korban yang memakai kerudung berwarna coklat. Sambil menutupi tas korban dengan baju yang seolah akan dibelinya, pelaku pun beraksi merogoh tas korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga ditemani anak laki-lakinya yang mengenakan kaos berwarna putih. Karena setelah berhasil mengambil tas kecil korban, pelaku kemudian pergi bersama remaja tersebut. Anak gadis korban yang membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang menuturkan aksi pencopetan terjadi saat ibu dan bibinya sedang berbelanja daster. Sang ibu baru menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, dan sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Itu mama lagi ngapain saat? Lagi belanja di Tanah Abang. Dia baru datang ke toko itu. Terus mungkin nggak tahu resnya emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta atau 8 juta cash. Terus ada uang lagi $100, terus sama cincin kawin ada 2. Total kerugiannya berapa? Nah, sekitar itulah 20 lebih 30. 30 jutaan. Ya. Saya sih harapannya pengennya baliknya cincinnya aja 2, soalnya cincin kawin kan. Oh, cincin kawin. Cincin kawin, ya? iya. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas juga langsung melakukan pengejaran terhadap komplotan copet ibu dan anak yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas Polsek Medan Tembung menangkap seorang pemuda berinisial MH, 18 tahun di Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Sumatera Utara pada Selasa 25 Agustus 2026 sore. Pelaku diamankan karena diduga tega mengancam dan juga menyekap ibu kandungnya. Petugas Polsek Medan Tembung bergerak cepat menuju lokasi kejadian di Jalan Anugerah 4, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan pada Selasa sore 25 Agustus 2026. Petugas menangkap seorang pemuda berinisial MH usia 18 tahun karena diduga melakukan pengancaman serta penyekapan terhadap ibu kandungnya di dalam rumah. Dari lokasi kejadian, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam yang diduga digunakan pelaku. Usai diamankan, pelaku dibawa ke Mapolsek Medan Tembung guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengusut motif pasti di balik aksi pengancaman. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Direktorat Jenderal Imigrasi mengamankan seorang warga negara Rusia berinisial AP setelah kedapatan merekam aksi demonstrasi KNPB di Wamena, Papua Pegunungan.
Aktivitas pria berusia 39 tahun tersebut diduga tidak sesuai dengan maksud dan tujuan visa kunjungan wisata yang dimilikinya. Warga negara Rusia berinisial AP diamankan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah kedapatan merekam aksi demonstrasi KNPB di Wamena, Papua Pegunungan pada 15 Agustus lalu. Aktivitas pria berusia 39 tahun ini diduga tidak sesuai dengan visa kunjungan wisata yang dimilikinya. Berdasarkan catatan imigrasi, AP diketahui telah sekitar 10 kali mengunjungi Papua dalam periode 2024 hingga 2026. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan dokumentasi aksi demonstrasi di perangkat elektronik milik AP. Petugas juga menemukan berkas tawaran kontrak pembuatan foto dan video. Pada petugas, AP mengaku dokumentasi tersebut akan digunakan sebagai konten di media sosial. Hingga kini imigrasi masih mendalami riwayat perjalanan AP, termasuk pihak yang ditemui, lokasi yang dikunjungi, serta aktivitas dan publikasi digitalnya. AP kini ditempatkan di ruang detensi imigrasi dan masih didalami atas dugaan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Kriminal. Di mana aksi rayap besi yang dilakukan sejumlah remaja di halte bus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil dibekuk aparat kepolisian Polsek Panakukang. Mereka pemirsa tertangkap tangan membongkar serta mencuri besi dan plat aluminium halte menggunakan linggis. Aksi pencurian ini pemirsa sempat viral di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan sejumlah remaja mencuri besi dan plat aluminium halte bus di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Berbekal linggis, para pelaku bergantian mencokel plat besi halte sembari memantau situasi sekitar. Berkat video viral dan laporan warga, tim Reskrim Polsek Panakukang menciduk 5 remaja saat berada di halte bus Komplek Karwisi. Kelimanya tidak berkutik saat polisi melakukan penggerebekan. Pasalnya di lokasi ini terlihat dari lantai halte yang sudah dalam keadaan terbongkar. Dalam memantau situasi dan beraksi, para pelaku datang menggunakan bentor dengan membawa linggis. Mereka juga memanggil rekan lainnya yang berada di bengkel sekitar lokasi untuk membantu membongkar halte. Rencananya plat besi dari halte tersebut akan dijual ke pengepul besi bekas dengan harga Rp12.000 per kilogram. Kelima remaja berusia 16 hingga 18 tahun ini bersama barang bukti linggis dan 1 unit bentor dibawa ke Mapolsek Panakukang. Raisa, salah seorang pelaku yang merupakan residivis kasus curanmor, mengakui perbuatannya bersama 4 rekan lainnya. Ia berdalih nekat mencuri karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Rosa, itu waktu kau coba ambil besi di halte itu berapa orang kau? 4 atau 5? Ya, 5 orang. Semua totalnya. Itu alat-alat apa yang kau bawa? Linggis. Itu rencana mau ke apa? Kau jual? Iya. Jual. Sebelumnya kau pernah ditahan? Iya. Pernah mau ditahan sebelumnya? Iya. Kasus? Penikaman sama pembusuran. Penikaman, pembusuran sama apa? Curanmor. Kami telah mengamankan sejumlah anak-anak remaja yang diduga sementara membongkar halte bis yang tidak digunakan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu terkait laporan secara resmi dari pihak terkait. Untuk barang bukti hanya sebuah bentor yang digunakan untuk transportasi ke lokasi oleh para terduga pelaku. Mereka hanya berada di situ sementara membongkar dan ada rekaman videonya. Kini kelima remaja beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat mengamankan 11 orang tersangka sindikat produksi dan peredaran uang palsu di wilayah Tasikmalaya dan juga Banyumas.
Petugas menyita belasan ribu lembar uang palsu pecahan Rp100.000 berikut peralatan cetaknya. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu miliaran rupiah di wilayah Tasikmalaya dan Banyumas. Petugas mengamankan 11 orang tersangka, berikut barang bukti uang palsu 15.610 lembar pecahan 100.000 berikut mesin cetaknya. Sindikat ini diketahui berproduksi dalam 2 tahap sejak awal tahun 2026, lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu. Bahkan sebagian pelaku sempat berniat mencari dukun pengganda uang karena kebingungan menghabiskan stok. Perkara yaitu uang palsu yang diungkap oleh jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Jakarta Barat, yang di backup oleh Satuan Reskrim Polres Jakarta Barat. Tersangka telah kita amankan ada 11 orang. Dari 11 tersebut ada pertama yaitu melanggar pasal 374 KUHP, yaitu memasukkan uang untuk diedarkan. Pertama adalah saudara S. S ini adalah sebagai donatur yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara N, dan yang kelima adalah saudara W. Pengungkapan kasus ini melibatkan sinergi ketat antara Polri, Bank Indonesia, dan Bota Supal. Dengan diamankannya sekitar 40 jenis barang bukti, termasuk mesin pencetak hingga uang dolar diduga palsu. Hasil keterangan yang kami dapatkan dari ke-11 tersangka bahwa pelaksanaan kegiatan pemproduksi ini dimulai dari bulan Januari. Bulan Januari dan bulan Mei. Bulan Januari dan bulan Mei, hanya 2 kali itu saja. Terus kemudian tadi terkait masalah pendistribusian, jadi di sini kami ada klaster-klaster tertentu. Yang pertama sebagai pendonor ataupun sebagai orang yang mempersiapkan baik itu secara fasilitasnya, kemudian sebagai pencetak dan juga sebagai yang mediator ataupun penyebar. Petugas masih terus memburu sisa jaringan lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang, sekaligus menghimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yaitu melihat, meraba, dan menerawang. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dua orang pria diamankan aparat kepolisian karena diduga melakukan pencurian sepeda di teras rumah warga di kawasan Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Kedua pelaku diamankan hanya 1,5 jam setelah aksi pencurian dilaporkan. Beginilah detik-detik penangkapan pelaku spesialis pencurian sepeda milik warga yang terparkir di teras rumah di kawasan Lubuk Pegalung, Kota Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Tim Piton Polsek Lubuk melakukan pengintaian dan menangkap pelaku Rianda, 25 tahun, sedang duduk di tepi jalan kawasan Kampung Baru. Penangkapan pelaku menjadi tontonan warga berada di sekitar lokasi. Usai menangkap Rianda, petugas menangkap rekan pelaku David, 31 tahun, yang sedang berada dalam rumahnya. Kedua pelaku mengakui perbuatannya dan sudah melakukan pencurian sepeda berbagai jenis sebanyak 7 kali di kawasan Lubuk Pegalung, Kota Padang. Sepeda hasil curian dijual seharga Rp500.000, sedangkan uangnya digunakan untuk konsumsi narkoba. Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus sore, tim URC Polsek Lubuk telah mengamankan 2 orang pelaku diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang lokasi TKP-nya di Jalan Ampera, Kelurahan Kampung Baru. Setelah kita lakukan pengembangan, ada beberapa TKP yang dilakukan pencurian sepeda oleh
mereka. Saat ini juga kita masih melakukan pendalaman penyidikan demikian. Kedua pelaku beserta barang bukti diamankan di Polsek Lubuk Begaluh. Para pelaku terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora, Jakarta Barat menangkap 2 pelaku pencurian sepeda motor yang meresahkan warga Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Dari tangan tersangka, petugas menyita sejumlah kunci letter T yang disembunyikan di dalam saku celana. Inilah rekaman CCTV sesaat 2 pelaku pencurian sepeda motor sedang beraksi di kawasan padat penduduk di Jalan Duri Selatan Tambora, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Kedua pelaku berjalan kaki keliling permukiman mencari sepeda motor incaran. Kedua pelaku kemudian menyasar salah satu sepeda motor yang terparkir dan merusak kunci kontaknya. Merasa situasi aman, keduanya lalu tancap gas membawa lari sepeda motor. Puas dengan satu sepeda motor, kedua pelaku juga menggasak satu sepeda motor warga lainnya di lokasi berbeda di kawasan permukiman yang sama. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV ini, dalam waktu kurang dari 3 pekan, satu persatu pelaku ditangkap tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora di lokasi persembunyiannya. Pelaku inisial LR ditangkap petugas di dalam rumah kontrakannya di kawasan Jalan Setia Kawan, Gambir, Jakarta Pusat. Tak jauh dari lokasi penangkapan pelaku pertama, petugas juga melakukan penangkapan pelaku kedua inisial RN, berikut barang bukti sejumlah kunci letter T yang disimpan di dalam saku celana yang dijemurnya di luar rumah kontrakannya. Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat mengungkapkan kedua pelaku merupakan penjahat kambuhan dengan kasus serupa. Sepeda motor curian yang juga dicurinya dijual seharga 5 juta rupiah dan uang hasil penjualan sepeda motor digunakan untuk biaya hidup serta mengkonsumsi sabu. Dari hasil rekaman CCTV, tim Tiger Polsek Tambora melakukan serangkaian penyelidikan, kemudian mengumpulkan beberapa saksi-saksi. Tim Tiger Polsek Tambora melakukan pencarian menyisir di daerah tersebut dan berhasil menemukan kontrakan saudara LL. Kemudian tim Tiger langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut tanpa ada melakukan perlawanan. Setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah kunci stang motor Honda Beat dan 1 set kunci letter T. Setelah itu dilakukan pengembangan terhadap rekan dari tersangka saudara LL dan berhasil diamankan tidak jauh dari kontrakan saudara LL dan berhasil mengamankan tersangka kedua berinisial MR. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Petugas masih mencari keberadaan sepeda motor hasil pencurian kedua pelaku guna menangkap pelaku lainnya yang juga berperan sebagai penadah. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, baku tembak mewarnai penggerebekan dugaan peredaran narkoba di kawasan Muara Jaya, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026 dini hari. 3 anggota Polres Lampung Utara mengalami luka tembak, sementara terduga pelaku tewas di lokasi kejadian usai nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api. Peristiwa baku tembak terjadi di lokasi Organ Tunggal Kelurahan Kota Bumi Udik, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara pada Selasa 25 Agustus 2026, sekitar pukul 2:45 waktu Indonesia Barat. Aksi saling tembak tak terhindarkan saat petugas hendak mengamankan seorang pria terduga pelaku peredaran narkoba berinisial PHP, 30 tahun. Pelaku nekat melakukan perlawanan menggunakan senjata api ke arah petugas yang hendak mengamankannya. Akibat insiden ini, 3 anggota Polres Lampung Utara berinisial A, ADJ, dan juga A mengalami luka tembak dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara terduga pelaku tewas di tempat usai terkena tembakan petugas dan jenazahnya dibawa ke rumah sakit Urip Sumaharjo. Selain mengamankan lokasi, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 pucuk senjata api beserta amunisinya. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan juga pendalaman guna mengungkap kronologi lengkap insiden baku tembak tersebut. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pencurian laptop senilai belasan juta rupiah terekam kamera CCTV di kawasan Pasar Panjang, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pelaku melarikan diri melalui balkon masjid usai mencuri laptop warga.
Rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik aksi pencurian di Jalan Sapati, Kelurahan Bonggoya, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari pada Sabtu 22 Agustus 2026. Seorang pria masuk ke dalam rumah warga dan menggasak satu unit laptop yang terletak di ruang tengah. Usai beraksi, pelaku kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar balkon masjid atau Taufik yang berada di tepat samping rumah korban, sebelum akhirnya kabur menuruni tangga. Pemilik laptop Glacio Revarian Muhammad, 21 tahun, mengaku baru mengetahui laptop miliknya hilang setelah kembali ke rumah. Setelah memeriksa rekaman CCTV masjid yang berada di samping rumah, korban mengetahui laptop miliknya telah diambil seorang pria yang tak dikenal. Korban kemudian melaporkan kasus pencurian ke Polresta Kendari pada Minggu 23 Agustus 2026 untuk diproses lebih lanjut. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terekam kamera CCTV di perumahan Tanah Baru Residence, Bogor Utara, Jawa Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Salah satu pelaku menggunakan penutup wajah serta membawa golok saat menggasak motor warga. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di perumahan Tanah Baru Residen, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Dalam rekaman kamera CCTV terlihat dua pelaku memasuki area perumahan, salah satu pelaku menggunakan penutup wajah dan membawa golok. Kedua pelaku kemudian mengambil sepeda motor Honda Vario berwarna hitam milik warga bernama Pendi. Guna mengelabui warga, pelaku nekat mengangkat motor tanpa menyalakan mesin agar tidak menimbulkan suara. Pelaku diduga berhasil masuk ke dalam kompleks perumahan setelah membobol tembok pembatas yang menghubungkan perumahan dengan Gang Swadaya, Kelurahan Cimahpar. Aksi pencurian ini menjadi perhatian warga sekitar. Warga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keamanan kendaraan serta lingkungan tempat tinggal guna mengantisipasi aksi pencurian serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, 1 dari 3 wisatawan yang hilang tergulung ombak di pantai Karangpapak ditemukan meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih dalam pencarian. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Upaya pencarian wisatawan yang hilang terguling ombak pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyisiran selama berjam-jam, tim gabungan menemukan 1 orang korban di area Muara Kancil. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa setelah petugas melakukan penyisiran hingga 4 km ke arah barat dari lokasi kejadian. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeek, Garut untuk menjalani proses identifikasi. Hingga kini operasi SAR masih dilanjutkan untuk mencari 2 korban lainnya. Selain menyisir bibir pantai, petugas juga menggunakan perahu menuju tengah laut. Ratu izin pimpinan, selamat sore, menyampaikan untuk OPSAR hari kedua. Pada hari ini, tadi pukul 11.00, salah satu korban berhasil ditemukan oleh Basarnas dan tim SAR gabungan. Untuk korban dievakuasi dibawa ke Rumah Sakit RSUD Pamengpeek dan sudah diserah terimakan ke pihak keluarga. Sampai sore ini pukul 17.00 pencarian masih 2 orang lagi yang masih belum diketemukan. Sebelumnya 3 orang wisatawan pantai Karangpapak dilaporkan hilang terguling ombak saat bermain air di zona bahaya pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Dari Garut, Jawa Barat, Simpo TV melaporkan. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan rumah kontrakan di Jalan Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung. Api pertama kali diketahui pengontrak rumah yang melihat kobaran api sudah membesar. Laporan diterima pos pemadam kebakaran dari Satgas Bali Master pada pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Satgas Bali Master sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan APAR, namun karena kobaran api tidak dapat ditanggulangi, pelapor segera menghubungi Sudin Gulkarmat Jakarta Timur.
Untuk mengatasi kebakaran di area seluas sekitar 42 meter persegi, Sudin Kulkarmat Jakarta Timur mengerahkan sekitar 14 unit armada pemadam dan 70 personel. Operasi pemadaman dinyatakan selesai pada pukul 19.22 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sebanyak 2 kartu keluarga atau KK dengan total 8 jiwa berhasil diselamatkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hebat melanda Pasar Andir yang berada di Kecamatan Bayongbong, Garut, Jawa Barat pada Rabu malam. Si jago merah dengan cepat membesar lalu merembet ke kios-kios lain yang berada di Blok A dan Blok Mawar. Ada 7 unit mobil pemadam yang juga diturunkan ke lokasi terdampak kebakaran. Selain menerjunkan petugas damkar, unit pemadam dari Kodim 0611 dan BPBD dikerahkan ke lokasi kebakaran agar api dapat cepat dijinakan. Setelah lebih dari 1 jam, kebakaran ini akhirnya bisa dikendalikan. 5 kios pedagang hangus dilahap kobaran api, sementara 2 kios lain ikut terdampak efek kobaran api. Ini yang kebakar 5 unit kios, yang terdampak 2 unit. Syukur alhamdulillah kami bisa menangani tidak meluas ya. Jadi yang terbakar 5 kios dan 2 terdampak. Ini berkat kerjasama semua, hadir di sini Pak Camat, Pak Kapolsek, Forkopim, dan kami menangani ini gabungan. Jadi dari damkar kami menurunkan 3 unit, dari BPBD 1 unit, dari pos Cikajang, ya, pos Cikajang 1 unit, pos kota 1 unit. Jadi seluruh dari damkar ada 5 unit, ditambah BPBD 1, dari Kodim 1 unit. Jadi yang kami turunkan untuk penanganan ini adalah 7 unit gabungan. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun dugaan kuat api berasal dari hubungan arus pendek listrik salah satu kios. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Insiden penyerangan anjing menimpa seorang siswi kelas 3 sekolah dasar berinisial B 9 tahun di Kompleks Kerencendana Residen, Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung pada Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Insiden ini bermula saat anjing pitbull yang juga sedang dijemur lepas dari ikatan patok lalu masuk ke area permukiman kemudian menyerang korban. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala dan telinga. Saat ini korban tengah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Hulas Asih. Kapolsek Pamengpeuk Kompol Asep Dedi mengatakan pemilik anjing berinisial F mendampingi korban selama menjalani perawatan di rumah sakit dan siap bertanggung jawab penuh. Guna mengantisipasi kejadian serupa, petugas bersama pengurus RW sepakat memindahkan serta mengkarantina anjing agar tidak lagi berada di lingkungan permukiman. Mutiara Ena Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang pria diduga pencuri uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok di salah satu kios di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan pada Rabu 26 Agustus 2026 dini hari. Aksi pencurian pelaku terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat pembobolan kios terjadi di Jalan Lingkar, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Minggu 2 Agustus 2026. Pelaku yang beraksi seorang diri masuk dan mengambil uang tunai 60 juta rupiah dan sejumlah rokok. Setelah melakukan perburuan, tim Pegasus Resmo Polres Jeneponto bersama Resmo Polda Sulsel dan Polres Pangkep menangkap pelaku ZA 24 tahun saat tertidur di depan salah satu warung di Kabupaten Pangkep, Rabu 26 Agustus dini hari. Petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon seluler, serta uang tunai Rp400.000. Sementara sebagian besar uang hasil curian telah digunakan pelaku untuk membeli narkotika. Dia melalui pintu di belakang, dia manjat masuk. Terus apa yang dia ambil, Konan? Jadi dia ambil uang 60 juta dengan tambah rokok juga. Oke, berarti dari pengakuan ini Konan, dia sudah melakukan berapa kali, Konan? Kalau dia pengakuannya baru 1 kali di toko itu. Tapi di lokasi lain di Jeneponto, Konan? Lokasi lain ada juga.
Sudah berkali-kali berarti? Berkali-kali, dia sudah residivis. Ini waktu diamankan di mana Konan? Jadi waktu saya amankan, saya hamtan dulu Jene Ponto ke Goa, ke Polresta Goa, koordinasi dengan Jataras Polresta Goa, baru saya ke Pangkep yang saya tangkap tadi. Barang buktinya apa ini? Barang bukti 1 unit motor, 1 HP, uang 400.000 yang ada di tangannya. Yang lain berarti sudah dia gunakan Konannya? Jadi uang yang lain dia belikan dengan narkoba dengan pakai judul. Pelaku beserta barang bukti diamankan ke Posko Resmo Polda Sulsel di Kota Makassar untuk interogasi awal. Setelah itu pelaku dibawa ke Kabupaten Jeneponto untuk pengembangan dan pencarian barang bukti kejahatan lainnya. Dari Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pria dianiaya sejumlah terduga pelaku pengedar narkoba di Kota Solok, Sumatera Barat. Korban dianiaya setelah melaporkan adanya aktivitas dugaan peredaran narkoba. 2 dari 3 terduga pelaku berhasil diamankan petugas Satreskrim Polres Solok dan Polres Darmasraya. Beginilah detik-detik penangkapan 1 dari 3 terduga pelaku penganiayaan yang terjadi di Jalan Letnan Darlis, Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat. Peristiwa ini terjadi beberapa hari lalu. Usai kejadian, para terduga pelaku berupaya melarikan diri hingga keluar dari Kota Solok. Salah seorang terduga pelaku berinisial R, 28 tahun, dan SB, 24 tahun, ditangkap petugas gabungan di lokasi persembunyian. Menurut keterangan petugas, 1 terduga pelaku lainnya berinisial Z masih dalam pengejaran petugas. Kejadian bermula karena adanya kecurigaan dari pelaku terhadap korban yang akan memberitahukan ke pihak kepolisian tentang kegiatan pelaku penyalahgunaan narkoba. Terhadap pelaku berinisial RS didapat informasi keberadaannya di daerah Darmasraya. Tim URC Polres Solok Kota berkoordinasi dengan tim URC Polres Darmasraya untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Terhadap pelaku RS berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Solok Kota untuk proses lebih lanjut. Sedangkan pelaku berinisial SB juga diamankan sehari sebelumnya pada hari Kamis pada tanggal 20 Agustus 2026 dengan perkara narkotika. Terhadap pelaku berinisial RS diterapkan pasal 466 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara, sedangkan terhadap pelaku SB diterapkan pasal 21 ayat 1 KUHP dengan ancaman 2/3 dari 5 tahun. Para pelaku dijerat pasal 466 ayat 1 Jungto pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait tindak pidana penganiayaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Aparat Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Cengkareng menangkap seorang oknum debt collector yang masuk ke dalam mobil dan mengancam pengendara menarik mobilnya di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi pengancaman dan penarikan ini pemirsa viral di media sosial. Udah bayar, Pak. Ya makanya parkir ibu, jangan begitu. Ya udah Bapak turun, Bapak turun. Ya makanya parkir. Seorang oknum debt collector terlihat nekat masuk ke dalam mobil pengendara yang diduga telat melakukan pembayaran angsuran di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Bahkan pelaku mencoba menarik kendaraan dengan cara kekerasan kepada pengendara di dalam mobilnya ini. Korban yang merasa ketakutan terlibat cekcok dengan pelaku dan tidak mengindahkan apa yang diminta pelaku untuk menyerahkan kendaraan ke kantornya di sekitar lokasi kejadian. Aksi nekat oknum DC yang viral di media sosial ini dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam waktu singkat, petugas Polsek Cengkareng bersama Polrestro Jakarta Barat menangkap pelaku berinisial E di dalam kantornya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriyadi mengatakan, kepolisian tidak akan mentolerir tindak pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat. Kasus yang dialami korban pun akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku. Dari Polsek Cengkareng, Polres Jakarta Barat,
di backup sama Satreskrim mengambil langkah cepat. Artinya kejadian pada tanggal 21 hari Jumat pukul 17.30 itu ada debt collector yang datang kepada seseorang yang sedang ada di SPBU tersebut. Kemudian terjadi cekcok mulut. Kemudian debt collector tersebut mengatakan mobil ini sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si di debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ada SPBU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melanjutkan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan. Sehingga ketakutanlah si pemilik mobil dan driver mobil tersebut. Kemudian driver mobil datang melaporkan kejadian ini ke Polsek Cengkareng. Polsek Cengkareng sama Satreskrim melakukan penyelidikan siapa sebenarnya identitas dari pelaku ini. Kemudian diamankanlah pelaku ini di kantornya dan dibawa ke Polsek. Pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Asik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung. Seorang wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban dari pencopetan di Pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku diduga komplotan ibu dan anak yang berhasil membawa kabur uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, serta sepasang cincin kawin dengan total kerugian mencapai 30 juta rupiah lebih. Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencopetan di sebuah toko pakaian di Pasar Blok B, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekilas tak ada gerak-gerik mencurigakan dari aktivitas sejumlah pengunjung yang sibuk membeli pakaian. Namun kejanggalan terjadi saat seorang ibu berkerudung merah jambu memepet korban yang memakai kerudung berwarna coklat. Sambil menutupi tas korban dengan baju yang seolah akan dibelinya, pelaku pun beraksi merogoh tas korban. Dari rekaman CCTV, pelaku diduga ditemani anak laki-lakinya yang mengenakan kaos berwarna putih. Karena setelah berhasil mengambil tas kecil korban, pelaku kemudian pergi bersama remaja tersebut. Anak gadis korban yang membuat laporan ke Polsek Metro Tanah Abang menuturkan aksi pencopetan terjadi saat ibu dan bibinya sedang berbelanja daster. Sang ibu baru menyadari telah menjadi korban pencopetan setelah beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Akibat kejadian tersebut, korban kehilangan uang tunai sebesar 7 juta rupiah, uang asing pecahan $100, dan sepasang cincin pernikahan dengan total kerugian diperkirakan mencapai 30 juta rupiah. Tim mama lagi ngapain saat? Lagi belanja di Tanah Abang. Dia baru datang ke toko itu. Terus mungkin nggak tahu resnya emang kebuka apa dibuka sama ibu-ibu itu. Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, dia ambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya. Apa aja yang kami? Ada uang sekitar 7 juta atau 8 juta cash. Terus ada uang lagi $100. Terus sama cincin kawin ada 2. Total kerugiannya berapa? Nah, sekitar itulah 20 lebih 30. 30 jutaan. Ya. Saya sih harapannya pengennya baliknya cincinnya aja 2, soalnya cincin kawin kan. Oh, cincin kawin. Cincin kawin, ya? iya. Tim Opsnal Reskrim Polsek Metro Tanah Abang telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Berbekal rekaman kamera CCTV, petugas juga langsung melakukan pengejaran terhadap komplotan copet ibu dan anak yang telah dikantongi identitasnya. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Satu dari 3 korban wisatawan hilang yang tergulung ombak di pantai Karangpapak, Garut, Jawa Barat ditemukan tak bernyawa di radius 1 km lokasi awal mereka tenggelam. Tim Basarnas dibantu TNI, Polairut, dan Balawista masih melanjutkan proses pencarian terhadap 2 korban hilang lainnya.
Upaya pencarian wisatawan yang hilang terguling ombak pantai Karangpapak, Kecamatan Cikelet, Garut, Jawa Barat, akhirnya membuahkan hasil. Setelah melakukan penyisiran selama berjam-jam, tim gabungan menemukan 1 orang korban di area Muara Kancil. Korban ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa setelah petugas melakukan penyisiran hingga 4 km ke arah barat dari lokasi kejadian. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Pamengpeek Garut untuk menjalani proses identifikasi. Hingga kini operasi SAR masih dilanjutkan untuk mencari 2 korban lainnya. Selain menyisir bibir pantai, petugas juga menggunakan perahu menuju tengah laut. Ratu izin pimpinan, selamat sore, menyampaikan untuk opsar hari kedua. Pada hari ini, tadi pukul 11.00, salah satu korban berhasil ditemukan oleh Basarnas dan tim SAR gabungan. Untuk korban dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit RSUD Pamengpeek dan sudah diserah terimakan ke pihak keluarga. Sampai sore ini pukul 17.00, pencarian masih 2 orang lagi yang masih belum diketemukan. Sebelumnya, 3 orang wisatawan pantai Karangpapak dilaporkan hilang terguling ombak saat bermain air di zona bahaya pada Selasa 25 Agustus 2026 kemarin. Dari Garut, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berenang di pantai merupakan salah satu aktivitas yang banyak dilakukan wisatawan. Namun, kondisi gelombang, arus, dan cuaca perlu diperhatikan untuk mencegah peristiwa yang tidak diinginkan. Dan berikut beberapa tips yang dapat dilakukan saat berenang di pantai. Tips yang pertama, pemirsa, pilih area renang yang telah ditentukan dan ikuti petunjuk petugas. Kedua, periksa kondisi gelombang dan arus sebelum masuk ke air. Ketiga, jangan berenang terlalu jauh dan tetap dalam jangkauan pengawasan petugas. Keempat, hindari berenang saat cuaca buruk atau gelombang terlihat tinggi. Dan tips yang kelima, pemirsa, jika mengalami kesulitan saat berada di air, segera minta pertolongan dan jangan memaksakan diri. Demikian tips aman berenang di pantai wisata. Kewaspadaan terhadap kondisi perairan dan juga mematuhi aturan keselamatan dapat membantu mencegah kecelakaan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda kapan saja. Saya Selis Regar pamit undur diri. Sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.